Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan suatu cara memodifikasi adaptor 12 volt 2 ampere yang umum dijual di pasaran, ya, sebuah adaptor SMPS atau switch mode power supply. Dia enteng, ya, dibanding sama adaptor konvensional. Outputnya juga cukup tinggi. Kita akan coba memodifikasinya. Selamat mengikuti. Untuk memodifikasi kita harus memahami dulu rangkaian yang ada di dalamnya. Baik, kita buka dulu untuk melihat PCB-nya ya. Biasanya pengunci itu ada di 4 titik ini, 1 2 3 4. Oke, kita coba buka ya. Nah, ini PCB-nya bisa dilepas ya. Rangkaian penentu tegangan itu nanti akan ada di sekitar ini, dioda Zener dan resistor ini ya. Oke, untuk lebih yakinnya lagi kita akan konversi dulu PCB ini menjadi bentuk skema sederhana. Begini kira-kira gambaran dari rangkaian adaptor yang barusan akan kita ubah. Ini nanti 11 volt ini akan kita ubah mendekati tegangan output yang kita butuhkan, yaitu 14,4 volt. Nah, ini akan kita ubah menjadi 13 volt. Yang ini nanti kita coba-coba dengan resistor yang kita ubah-ubah untuk mendapatkan nilainya. Nanti perlu diuji coba dulu. Ini karena 16 volt akan kita buang satu, akan kita ganti yang ini menjadi 100 mikro 25 volt. Kemudian indikator power ini akan kita modifikasi sebagai indikator pengisian. Kira-kira rangkaiannya akan kita ubah seperti ini. Ini pembatas arus supaya pengisian tidak berlebihan. Kita beri 3,3 ohm 5 watt. Kemudian indikator pengisian akan kita buatkan rangkaian kira-kira begini. Sebuah transistor NPN akan kita tambahkan, kemudian di sini kita pasangkan resistor 1 kilo. Ini kita pakai saja 9013 dan ini nanti kemari. Ini kita putus. Jadi cara kerjanya kira-kira apabila ada arus pengisian yang mengisi baterai, nah, apabila ada arus pengisian mengalir dari sini ke sini,
maka akan timbul tegangan di resistor ini. Ya, tegangan ini digunakan untuk mengaktifkan transistor 9013 dan menyalakan lampu LED ini, yang asalnya itu adalah sebagai power indikator. Oke, akan kita coba seperti ini. Tambahan lagi satu diode 3 ampere perlu kita tambahkan di output ini untuk mencegah tegangan baterai atau arus baterai kembali kemari pada saat listrik dicabut. Ini bisa menyalakan lampu LED ini jika tidak ada diode ini. Jadi diode ini untuk memblok supaya tegangan atau arus dari baterai atau aki tidak masuk ke dalam rangkaian. Dan setelah beberapa uji coba, resistor ini ditentukan sebesar 2K2 untuk memperoleh tegangan sebesar 14,3 atau 14,4 di output. Kita siapkan komponen untuk memodifikasi. Satu dioda 1N5401, kapasitor 100 mikrofarad 25 volt, dioda Zener 13 volt setengah watt, transistor 9013, resistor 3,3 ohm 5 watt, resistor 2K2 1/4 watt, resistor 1 kilo 1/4 watt, grommet, kemudian capit buaya sepasang dan kabel sepasang. Kabel kita siapkan 50 cm atau nanti disiapkan sesuai kebutuhan saja. Kemudian alat kerja atau tools yang kita butuhkan: solder stand, spons, sedotan timah atau solder sucker, timah, tang potong, PCB holder nanti akan membantu untuk memegang PCB supaya dia tidak gerak-gerak. Kemudian multimeter digunakan untuk menguji arus pengisian nanti. Kita lepaskan terlebih dahulu beberapa komponen yang tidak digunakan. Kabel, kemudian yang akan kita cabut dengan solder sucker Zener, resistor 470 ohm, ya. Komponen-komponen sudah kita lepaskan. Zener resistor 470, Helco 2 sudah kita lepaskan. Sekarang kita pasang komponen-komponen penggantinya. Ya, semua komponen sudah kita pasang. Zener 11 volt telah kita ganti dengan 13 volt. Resistor 470 telah kita ganti dengan 2K2. Kemudian kapasitor 470 mikro 470 sudah kita ganti dengan 100 mikro 25 volt. Terus kemudian sudah kita pasangkan dioda 3 ampere 1N4001, sudah kita pasangkan juga resistor 3,3 ohm 5 watt, dan jalur ke resistor sudah kita putus, sudah digantikan dengan transistor, dan sudah terpasang juga resistor yang 1K. Sekarang kita tinggal mencoba hasil modifikasi kita ini. Kita pasang kembali PCB ke dalam boxnya. Oke. Sudah saya siapkan aki 12 volt 5Ah yang biasa kita gunakan, yang dulu pernah kita servis dari aki yang swak itu. Kemudian multimeter untuk mengukur tegangan dan arus pengisian. Sekarang kita coba colokkan adaptor hasil modifikasi ini ke stop kontak. Lampu tidak menyala, ya. Sesuai dengan perancangan kita, lampu akan menyala jika ada arus pengisian. Oke, kita coba ya. Ini capit warna hitam kita colokkan ke negatif, capit warna merah kita jepit ke positif baterai. Nah, lampu menyala,
tanda ada pengisian. Lampu ini nanti akan makin meredup seiring makin meningkatnya tegangan di aki. Ya, makin tinggi tegangan aki, dia akan makin redup. Ya, makanya nanti jika sudah mulai redup, ya sebaiknya mungkin sekitar 3 atau 4 jam adaptor ini mesti dicabut. Jangan sampai dicas semalaman atau seharian, sebab nanti aki ini akan bisa overcharge, ya, akan timbul gas. Oke, sekarang kita ukur tegangan di aki. Voltmeter kita setting di 20 volt DC, 12,71. Nah, dia akan naik terus 72, 73, akan terus menuju ke titik 14,4 volt. Apabila sudah mencapai 14,4 volt, aki dalam kondisi penuh. Oke, kita lihat arus pengisian. Kita pindahkan selektor switch ke posisi 200 mA DC. Oke, probe warna merah kita hubungkan ke capit warna merah. Kemudian probe warna hitam kita colokkan ke terminal positif dari baterai. Ini adalah untuk mengukur ampere pengisian atau arus pengisian. Iya, arus pengisian 155 mA atau 0,15 ampere, ya. Dibandingkan dengan charger yang pernah kita buat pada episode yang lalu, yaitu charger sederhana, ini jauh lebih tinggi arus pengisiannya. Demikianlah kita telah berhasil memodifikasi sebuah adaptor biasa menjadi alat pengisi aki yang bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Semoga sajian saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.